Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu ya, pagi-pagi sekitar jam setengah 11 kita sedikit membuka lagi kasus-kasus Subang ya, pembunuhan paling sadis, kejam, dan tidak berperi kemanusiaan. 2 tahun 3 bulan akhirnya polisi berhasil mengungkap kasus ini ya, dengan awalnya menyerah ya, atau menyerahkan diri salah satu saksi MR atau dikenal dengan Danu, dan mengaku sebagai salah satu yang terlibat dalam lingkaran itu, kasus pembunuhan itu, dan ada di TKP pada saat kejadian, sehingga berikutnya ditetapkan tersangka YH sebagai bapak atau suami dari korban Ibu Tuti dan bapak dari Amelia si cantik. Jadi berikutnya bagaimana nih kita membahas para pelaku lainnya ya. Ada 3 lagi sudah ditetapkan tersangka dari semuanya dari keluarga terdekat, tapi belum ditahan. Bagaimana tersangka lainnya ya, yang diduga menyetir mobil Alphard, menurunkan mobil Alphard itu dan berbalik arah, kemudian memasukkan 2 mayat korban pembunuhan itu. Satu itu, kedua siapa lagi yang mengontrol situasi di luar di jalanan ya. Dan ketiga, ini kan kasusnya merembet ke masalah yayasan ya, pengelolaan yayasan. Jadi diduga di sana ada korupsi, masalah keuangan, dana bos. Nah, berikutnya pelaku-pelaku lainnya bagaimana nih kondisinya ya. Biasanya pelaku pembunuhan itu mengalami depresi ya, apalagi ini dalam satu keluarga ya, pembunuhnya ada di keluarga itu juga yang sekarang menjadi tersangka. Jadi biasanya dalam keadaan depresi, jadi stres total, ketakutan terus, dan akhirnya menggerogoti kondisi badannya karena kurang tidur dan makan juga nggak teratur gitu ya. Jadi di sini timbul rasa penyesalan, apalagi kasus ini udah terungkap dan ancaman hukumannya hukuman maksimal akan mati ya, ditembak oleh regu tembak, dan atau seumur hidup paling ringan itu, karena pembunuhan berencana 338 dan 340 KUHP pidana, dan ditambah lagi ini mengelabui para netizen, YouTuber dan warga, mereka juga penyidik ya, selama 2 tahun dibuat situasinya menjadi kacau balau gitu ya, artinya mengganggu penyidikan atau penyelidikan polisi juga. Nah ini jadi barang siapa yang terlibat dalam kasus ini juga akan terseret juga ya. Tapi pagi ini kita akan mereview juga para pelaku yang belum tertangkap atau juga yang belum mengaku ya. Pasti dalam keadaan depresi berat, sering nangis sendiri, dan juga berteriak-teriak karena dikejar-kejar roh cantik ya. Dan juga pembahasan kawan-kawan, teman-teman di Subang itu sangat luar biasa ya, menekan terus. Jadi itu suatu tren ya, jadi itu bergejolak terus, menekan terus gitu, jadi udah jadi trending gitu ya, sehingga para pelaku apabila membaca terus atau mengikuti terus di YouTube, dia malah bisa-bisa juga sakit jantung. Kurang tidur, stres, depresi, ditambah lagi berita-berita yang masif sekali ya. Jadi menit per menit muncul lagi berita itu, analisa. Jadi membuat para pelaku ini juga jadi ketakutan terus, kayak orang kebingungan gitu ya. Ditambah depresi, biasanya depresi itu terkait dengan penyesalan yang telah diperbuat, terutama ikut membunuh, turut membantu dan menyiksa secara brutal korban-korban itu. Jadi ini memang kasus luar biasa sekali ya, terjadi di kota Subang, kota kecil dengan penduduk sekitar 130.000. Dan kalau kita lihat lokasi TKP, di belakang-belakangnya masih banyak kebun-kebun, dan di depannya juga kebun-kebun juga ya. Jadi ini lokasi ini, desa ini di tengah-tengah TKP-nya di tengah-tengah perkebunan juga gitu ya, belakang-belakangnya, maupun juga di sekitar hampir 1 kecamatan ini saya perkirakan masih banyak perkebunan. Jadi
boleh dikatakan di suatu kota kecil terjadi peristiwa yang sangat luar biasa ya, kejinya pembunuhan itu, dan juga berusaha dimanipulasi dengan sanggahan-sanggahan, di counter terus para YouTuber. Akhirnya sekarang terkuak semua karena si pelaku juga nggak akan tahan gitu ya, depresi berat, dan juga mungkin yang sudah dipenjara ini masuk di sel Polda juga mengalami depresi, berteriak-berteriak sendirian pasti. Apalagi kalau di ruangan itu dia hanya sendirian, nggak tahu teman ngobrolnya, nggak ada, terutama waktu jam 12 malam sampai jam subuh ya, itu sangat menakutkan bagi para pelaku gitu. Nah, pelaku ini juga kan manusia, jadi memiliki rasa ya, jadi atas kesalahan-kesalahan yang pernah dia buat itu dia pasti akan menyesali dan depresi berat. Bagi para pelaku ini yang lainnya yang belum menyerahkan diri atau belum mengaku, ini saya himbau aja nih secara pribadi dan sebagai muslim juga ya. Jadi masih ada kesempatan untuk menyerahkan diri, mengaku baik-baik dan menerima apa adanya, minta maaf nanti kepada keluarganya seperti yang dilakukan oleh pelaku pertama itu, MR ya. Dan nanti di pengadilan nangis-nangis dia gitu, menyesali perbuatan dan berterus terang aja gitu semuanya. Akhirnya hukumannya mungkin nggak jadi hukuman mati, ditembak mati, mungkin hanya hukuman seumur hidup. Nah, di dalam penjara itu bertobatlah gitu ya, sholat yang baik, beristighfar, banyak-banyak baca Al-Quran gitu, mohon sholat tobat, mendekatilah ulama-ulama atau ustadz yang datang ke penjara gitu. Nah, itu mungkin akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, walau alam, tapi usahakan seperti itu gitu loh, sehingga masih ada kesempatan untuk bertobat dunia ya. Karena kalau di hukuman akhirat nanti akan dilemparin, kalau belum bertobat nih, akan dilempar ke neraka jahanam abadi di sananya ya, nggak main-main. Kalau di dunia kan dihukum cuma 20 tahun, dapat remisi lebaran, remisi 17 Agustusan, mungkin netnya itu hanya 10 tahun di dalam penjara ya gitu. Jadi itu yang ada di dunia hukum yang berlaku KUHP. Tapi kalau di akhirat sebelum tobat udah mati, habis di dalam kubur, udah didatangin malaikat-malaikat, digebukin mati-matian di situ, congkel lagi, kubur gebukin lagi, congkel lagi gitu ya. Nanti di akhirat menunggu neraka jahanam itu abadi di dalamnya. Nah, itu yang bahaya justru pada saat udah mati, bukannya pada saat di dunia ini. Jadi masih ada kesempatan untuk bertobat. Jadi kita secara Islami aja dah, nggak usah dikejar-kejar polisi ketakutan gitu. Jadi para pelaku yang lainnya sebaiknya menyerahkan diri baik-baik, udah selesai dah dalam 2 minggu 3 minggu kemudian, menunggu sidang gitu ya. Jangan berkelit sana berkelit sinilah, inilah itulah. Ini kan hanya masalah dunia. Anda akan dihantui masalah akhirat nantinya ini. Nggak main-main gitu ya. Nggak ada pengacaranya di akhirat itu, kecuali ya kita sendiri yang berbuat baik dan meninggalkan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Oke, begitu aja pesan dari saya, menyerah baik-baik dan bertobat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.